anggota dewan ya, wakil rakyat, ini wakil kita ya. Dan kebetulan kami ini dulu satu alma mater gitu. Masya Allah. Sama-sama alumni dari Pondok Pesantren Al-Masturiah. Tapi beliau istiqomah, saya agak belok. Di SMPTQ itu sekolah menengah pertama tahfiz Quran. Masya Allah. Ya, kita memang di SMPTQ Gandasari ini mencoba untuk lebih membumikan Al-Quran. Harus balik nih. Tapi alhamdulillah artinya dasar dulu kami di Pondok Pesantren Al-Masturiah Sukabumi ya dengan hanya ya 3 tahun di sana. Tadi menarik bahwa di sini diterapkan pendidikan Al-Quran yang menurut saya itu sesuatu yang langka ya, jarang diterapkan langsung oleh SMP umum. Kan basicnya kan umum ya, SMP umum, betul. Tidak seperti sekolah-sekolah yang memang sejak berdirinya itu sudah menjadikan itu sekolah khusus gitu ya, dalam arti. Kalau ganteng saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gantang di mana saja berada, alhamdulillah hari ini kita dapat kehormatan yang luar biasa, ada kunjungan dari anggota DPRD Kota Tangerang dari fraksi PKS, dari fraksi, benar, betul PKS, ya, fraksi PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Insyaallah mungkin nanti adanya di Komisi 2. Insyaallah, insyaallah. Ibu Hajah Yeni Kusumaningrum, SE ya. Alhamdulillah, ini adalah sebuah kehormatan yang sangat luar biasa. Kebetulan beliau memang berlatar belakang pendidikan dan mungkin juga adanya di Komisi 2 bagian pendidikan, Ibu ya. Iya, pendidikan. Komisi 2 itu kan Kesra yang meliputi salah satunya diantara pendidikan, kesehatan gitu. Iya. Insyaallah mudah-mudahan tentunya kita berharap banyak ya ada kontribusi dari wakil-wakil rakyat untuk memberikan kontribusi terhadap pendidikan di Kota Tangerang khususnya. Tentunya kalau kami di sini di SMP Gandasari, jadi kita SMP Gandasari ini unik, Ibu. Ada 2 nama, ada SMP Gandasari. Ini kita secara legal hukumnya namanya SMP Gandasari, izin operasionalnya SMP Gandasari. Tapi secara de facto kita punya SMPTQ Gandasari. SMPTQ Gandasari, apa itu? SMPTQ itu sekolah menengah pertama tahfiz Quran. Masya Allah. Ya, kita memang di SMPTQ Gandasari ini mencoba untuk lebih membumikan Al-Quran gitu ya. Berangkat dari kenyataan gitu bahwa di masyarakat itu banyak sekali anak-anak kalau udah usia SMP itu mereka udah nggak ikut TPA, TPQ gitu ya. Karena udah malu gitu. Iya. Biasanya anak-anak itu besar gitu ya. Iya. TPA itu identik anak kecil gitu. Iya, anak-anak SD katanya itu masuk TPA katanya. Kalau udah SMP ya udah mereka keluyuran, ya nggak karuan gitu. Nah, mungkin melihat kondisi yang semacam itu, akhirnya kita membuat SMPTQ. Jadi kita menggabungkan antara materi yang ada di sekolah dengan materi yang ada di TPQ atau TPA gitu. Jadi anak-anak itu bisa bersekolah sambil belajar gitu. Sambil belajar Quran. Dan alhamdulillah sebetulnya awal target kita itu di SMP Gandasari itu hanya anak-anak itu mampu menghafal juz 30 saja gitu. Tapi alhamdulillah dalam perkembangannya ada yang sudah hafal 2 juz. Masya Allah. Bahkan ada yang sampai paling tinggi itu 3 juz. 3 juz. Iya. Jadi itu alhamdulillah ini baru kita SMPTQ ini berjalan 2 tahun. Oh, berjalan 2 tahun ya. 2 tahun ini untuk SMPTQ-nya sekarang masuk tahun ketiga berarti. Tahun ketiga. Iya, tahun ketiga untuk program SMPTQ. Dan alhamdulillah kemarin juga waktu wisuda itu sempat PJ Wali Kota itu hadir di sini, dan beliau merasa terharu gitu ya. Iya. Mungkin bahkan karena memang nggak banyak sih menerapkan pembelajaran Al-Quran gitu. Betul. Ya, dipadukan dengan sekolah langsung gitu. Iya. Dan memang di sini ya kalau rata-rata kan SMPTQ itu atau SMP tahfiz Quran itu berbiaya cukup lumayan mahal. Betul. Tapi insya Allah di SMPTQ Gandasari ini biayanya terjangkau gitu. Dengan kualitas ya. Iya, karena memang saya menyampaikan kepada teman-teman, kita jangan niatkan bekerja di sini, tapi kita niatkan dakwah. Insya Allah kalau kita niatkan dakwah,
maka nanti Allah yang akan jamin lah untuk kehidupan kita, karena kita yakin in tansurullah yansurkum gitu. Ketika kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong agama kita. Nah, mungkin kira-kira menurut Ibu nih dari sisi pendidikan Kota Tangerang ini ke depan, kira-kira gambarannya seperti apa gitu terkait dengan visi Kota Tangerang ya, yang memang mengedepankan berakhlakul karimah. Juga mungkin ada hal-hal lain yang mungkin bisa menjadi salah satu program ke depan ya, yang ingin diperkuat oleh para wakil rakyat mungkin untuk membawa amanah dari masyarakat gitu terkait dengan dunia pendidikan lah di Kota Tangerang. Terima kasih waktunya Pak Ustadz nih. Senang sekali bisa menyapa apa sebutannya, sobat gantang. Sahabat gantang ya, insyaallah. Gandasari Tangerang jadi disingkat gantang. Gandasari Tangerang, bukan ganteng ya, jadi gantang. Kalau ganteng saya. Iya. Jadi memang menarik ya pada saat kita bicara tentang pendidikan, karena kita ingin bahwa anak-anak ini tumbuh berkembang sesuai dengan usianya, sesuai dengan fitrahnya gitu. Maka memberikan porsi pendidikan yang tepat gitu ya, untuk mereka menjadi generasi yang kelak bisa meneruskan perjuangan pembangunan gitu ya ke depannya, pasti kan harus kita siapkan sedini mungkin gitu ya. Dan salah satunya jalannya dengan memberikan pendidikan terbaik. Tadi menarik bahwa di sini diterapkan pendidikan Al-Qur'an yang menurut saya itu sesuatu yang langka ya, jarang diterapkan langsung oleh SMP umum. Kan basicnya kan umum ya, SMP umum, betul. Tidak seperti sekolah-sekolah yang memang sejak berdirinya itu sudah menjadikan itu sekolah khusus gitu, dalam arti biasanya sekolah Islam gitu ya, sekolah dari mulai SDIT, biasa kita mengenal SDIT, SMPIT, itu sudah bukan sesuatu hal yang baru kalau diterapkan pelajaran Al-Qur'an gitu ya, tambahannya di luar pelajaran umum. Tapi pada saat ini ada sekolah umum swasta gitu, kemudian memasukkan pelajaran Al-Qur'an dengan cukup intensif, menurut saya ini sesuatu yang sangat-sangat baik dilakukan, apalagi dengan fenomena yang ada bahwa tadi anak-anak lepas SD itu cenderung mereka enggan untuk belajar Quran. Betul. Padahal Quran itu kita tahu sendiri bahwa nggak bisa berhenti belajarnya. Hatta dia sudah hatam secara teorinya, sudah lancar, tapi pada saat dia berhenti belajar, maka bisa dipastikan ke depannya akan ada penurunan secara kualitas dari sisi bacaannya, hafalannya gitu. Maka ini sesuatu yang baik sekali gitu ya kalau bisa diterapkan, dan sudah berjalan tahun ketiga ya. Tahun ketiga mudah-mudahan terus bisa berjalan, kemudian berkembang ya tentunya. Ya. Karena saya meyakini bahwa setiap anak ya yang dididik dengan Al-Qur'an gitu ya, itu pasti insya Allah mereka sudah punya benteng diri yang baik gitu. Artinya dia imun, kelak mereka lepas dari pendidikan di sini di SMP Gantang ini gitu ya, dia mau bergaul dengan tipikal komunitas pertemanan seperti apapun, kalau sudah punya benteng yang baik yang Al-Qur'an tadi, insya Allah dia akan tetap menjadi pribadi yang baik gitu ya. Terus kedepannya seperti apa gitu ya harapannya, ya, terutama di Tangerang ya, tentunya kita selain ingin memberikan yang terbaik dalam hal pendidikan, tidak terlepas juga dari sarana prasarana gitu. Betul. Ya. Kalau di negeri mungkin itu sudah cukup terakomodasi gitu ya. Kalau negeri kan bangunannya udah bagus-bagus. Program Tangerang Mengaji. Tangerang Mengaji. Iya, PTM kalau di itu biasa di negeri, tapi hanya pagi dan secara keseluruhan gitu ya. Tapi kalau klasikal, beda gitu ya. Klasikal betul. Kalau di kita sistemnya memang halakoh. Ya, jadi perbedaannya itu saja sih sebetulnya. Tapi kan memang pada saat diberlakukan kelompok-kelompok lebih kecil atau halakoh, terutama dalam pembelajaran Al-Qur'an itu pasti jauh lebih efektif ketimbang klasikal, apalagi dengan intensitas waktu yang mungkin kalau di Tangerang Mengaji itu mungkin hanya sepekan berapa kali, tapi kalau di sini mungkin lebih intens dengan kelompok yang lebih kecil. Saya meyakini itu pasti jauh lebih efektif penerimaannya di anak-anak gitu ya.
Betul. Seperti itu sih. Dan alhamdulillahnya di SMP Teki Gandasari ini walaupun kita sekolah berbasis tahfiz Quran tadi gitu ya. Ternyata peserta didiknya tidak hanya dari muslim saja. Masya Allah. Ada yang non muslim juga gitu ya. Dan kita tidak menutup diri untuk mereka dan kita pun menjelaskan gitu ya dari awalnya bahwa ini adalah sekolah berbasis Quran, tapi karena kita Quran adalah rahmatan lil alamin gitu ya. Dan kita tidak memaksakan keyakinan orang. Apalagi jadi kita kan tetap memang sebelumnya gitu. Ya basicnya SMP umum gitu ya, Iya, SMP umum betul. Bukan tidak melabelkan SMP Islam gitu ya. Betul. Jadi artinya pada saat ada yang non Muslim ingin bergabung di sini pun nggak ada alasan kita untuk menolak ya. Apalagi pada saat mereka menerima kalau kita menerapkan ada pembelajaran tambahan Al-Quran itu. Dan sejauh ini tidak ada penolakan ya, maksudnya pada saat dijelaskan gitu ya. Alhamdulillah. Jadi mereka tidak berkeberatan gitu ya. Dia anaknya kita berikan keleluasan, mereka mau ikut silahkan, enggak juga tidak apa-apa. Jadi karena memang kita menerapkan, jadi kita tidak hanya mengajarkan anak-anak menghafal Quran, tapi kita juga berusaha sedikit-sedikit gitu untuk mengamalkan Al-Quran. Jadi Quran itu kan juga ketika kaitannya dengan beragama la ikraha biddin ya, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi kita yang paling penting adalah kita menyampaikan, kita berdakwah, kita menyampaikan bahwa Islam itu seperti ini, gambaran Islam itu seperti ini, dan itu kita terapkan ke anak-anak perlahan-lahan. Gitu. Penerimaannya ya tergantung kepada masing-masing anak ya, gitu ya. Masya Allah. Itulah makanya kita memang ingin sekali gitu kedepannya bisa bersinergi dengan berbagai lembaga yang tuntar nanti dengan para wakil rakyat gitu atau dengan LSM atau dengan apapun, karena memang konsentrasi kita di dakwah dalam Al-Quran dan kita meyakini betul bahwa seperti yang disampaikan Rasulullah ketika menjelang wafatnya itu kan Rasulullah menyampaikan taraktu fikum amroini ma tamassaktum bihima lan tadilu abada kitaballah wa sunnat rasulih. Jadi kita yakin betul selama kita berpegang kepada Quran, kepada hadis, insya Allah kita nggak akan belok-belok. Iya, nggak akan belok-belok. Apapun situasi kondisi. Sampai ke tujuannya sesuai dengan yang kita harapkan. Iya. Nah gitu, makanya kita alhamdulillah hari ini senang sekali gitu ya bisa berbincang, bisa ngobrol bareng ya bersama anggota dewan ya, wakil rakyat, ini wakil kita ya. Dan kebetulan kami ini dulu satu alma mater gitu. Masya Allah. Sama-sama alumni dari Pondok Pesantren Al-Masturiyah. Tapi beliau istiqomah, saya agak belok. Beliau linear terus gitu ya di jalurnya syariah. Saya nyerah waktu itu Ustaz kalau disuruh ngapal kitab kuning, waduh ini jadi muka ini nih. Jadi kayaknya harus balik nih kayaknya. Tapi alhamdulillah artinya dasar dulu kami di Pondok Pesantren Al-Masturiyah Sukabumi ya dengan hanya ya 3 tahun di sana tuh boleh dibilang sudah melekat gitu. Jadi walaupun kemudian ke SMA umum gitu, tapi apa ya, itu seperti saya bilang pada saat kita di SMP sudah punya basic, kan harapannya dengan diterapkannya pendidikan Al-Quran ini itu melekat gitu ya, nggak hanya sekadar belajar, menghafal, tapi juga berusaha itu walaupun sedikit demi sedikit mengamalkan gitu ya. Akhirnya jadi ada pondasinya gitu. Ada pondasinya seperti saya bilang pada saat masuk ke umum ngelihat ya andoknya ada yang pendek-pendek, walaupun mungkin sama BP suka sekalian digunting biar dibeli yang baru lebih panjang di bawah lutut gitu. Tapi dengan keberagaman, dengan heterogen itu, ada kita melihat oh seperti ini gambaran secara luasnya masyarakat Indonesia atau umat Islam gitu ya. Artinya kalau di pesantren itu kan kita homogen ya. Artinya cenderung sama gitu kan, dapat perintah tahu bahwa di dalam Islam itu muslimah harus berjilbab, itu sama gitu. Tapi pada saat kita ke umum kan, oh teman-teman kita ada yang kalau pakai andok, ada yang pendek-pendek, ada yang waktu malah dulu zamannya malah apa? Tantangannya itu ya ketika udah kembali ke masyarakat, ke dunia yang heterogen, mampu istiqomah nggak nih gitu. Betul seperti itu Ustaz. Dan waktu itu juga saya jadi RT compare gitu. Dan teman-teman yang waktu itu aktif di Rohis malah melebihi kita menurut saya gitu ya capaiannya. Nih kita udah hafal hadis, udah hafal Quran, tapi ternyata dalam sisi aplikasi itu nggak serta-merta berbanding lurus gitu. Betul. Sedangkan teman-teman yang dari umum lah di SMA gitu ya, dia nggak secara khusus belajar agama, tapi apa yang dia dapat walaupun sedikit, dia berusaha untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya dulu jujur aja saya
bilang tuh pakai tiung gitu ya Ustadz ya, Iya. cuma digini Iya. gitu ya. Artinya cuma begitu, kuping Nempel di kuping. kemana-mana, leher kemana-mana gitu. Tapi teman-teman saya waktu itu jilbabnya sampai melebih. Waduh, saya bilang gitu. Berarti kan ada perspektif yang berbeda. Yang ini ayatnya sama nih, ayat perintah dengan Quran, tapi kenapa pada saat pada tataran aplikasinya berbeda-beda. Iya, kita ingat banget dulu. Nah dari situ saya belajar, oh ternyata itu tadi menafsirkan ayat jilbab itu gitu ya. Pada saat kalau dibilang kita dulu, oh ternyata fine-fine aja karena ya ustazah saya dulu juga begitu gitu ya, nggak apa-apa, tanda kutipnya nggak apa-apanya tanda kutip ya maksudnya gitu. Nah itu dari situ saya belajar, jauh lebih efektif pada saat kita dapat ilmu yang sedikit tapi kemudian kita berusaha aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, ketimbang ya ilmunya banyak tapi cuma sekedar jadi ilmu aja, nggak jadi amal gitu kan ya, seperti itu tuh subhanallah. Kalau ini ya mereview ke belakang sedikit ya terkait tadi dengan sama-sama satu alma mater, tapi alhamdulillahnya itu istilahnya udah dapat basic yang cukup melekat gitu sehingga pada saat masuk SMU negeri, kuliah di swasta di Trisakti juga lebih heterogen lagi. Tapi alhamdulillah udah imun gitu, kitanya udah imun gitu. Jadi ibarat bangunan tadi, pondasinya udah kokoh, mau dibangun seperti apa bangunannya pun kalau pondasinya udah kuat ya enak aja, nggak khawatir gitu. Makanya harapannya anak-anak di sini seperti itu kita juga berharap bisa seperti itu. Harapannya ketika anak-anak ini masa-masa SMP itu kan betul. anak-anak lagi pencarian jati diri. Iya betul, pencarian jati diri, dia lagi remaja, apa aja pengen tahu gitu ya. Tapi kadang-kadang susah dikasih tahu. Itu pengen tahu tapi susah dikasih tahu ya. Pengen tahu segala apa pengen tahu tapi susah dikasih tahu. Itulah anak-anak remaja itu usianya. Tantangannya kita berdakwah di dunia yang seperti itu. Dengan teman-teman guru saya selalu sampaikan itu memang tantangan gitu. Kadang-kadang kita kasih taunya ke sini dia malah ke sana. Kita kasih taunya A dia mau pilih B gitu ya. Itulah. Tapi kalau mungkin nanti sudah tertanam seperti tadi, Ibu Dewan nih ya punya pengalaman karena sudah ditanamkan dulu dengan mantap ketika di SMP. Jadi ketika selesai dari pendidikan SMP-nya maka ketika terjun di dunia yang heterogen juga sudah enak aja gitu ya, sudah jadi aja seiring gitu. Berjalannya waktu, bertambahnya usia kita juga, kita udah bisa tuh milah-milah yang baik tetap ada kita pertahankan dalam diri kita, yang tadi seperti saya sampaikan ada, oh ternyata beda nih dalam hal penerapannya, dan kita cari yang lebih baik dan kita ambil gitu. Artinya yang sebelumnya menurut kita masih kurang pas, oh ternyata pada saat kita lebih banyak bergaul, mencari terus nggak berhenti. Nah proses mencari nggak berhentinya itu juga tuh Ustadz yang juga harus kita tanamkan kepada anak-anak didik kita ya, teman-teman di Sahabat Gantang gitu ya. Artinya belajar itu nggak boleh berhenti. Apalagi Al-Quran nggak boleh berhenti. Jadi waktu saya kalau hari ini sebelum saya mendapatkan amanah sebagai Dewan, diamanahkan beberapa majlis taklim gitu ya, itu yang ya ibu-ibu muda, ibu-ibu yang sudah usianya usia ibu saya gitu, yang lebih sepuh juga banyak gitu ya. Itu mungkin kita dibutuhkan bagaimana kita ya, kalau ke ibu-ibu muda ya harus agak bahasanya gaul gitu ya, ke yang usianya seperti ibu saya ya harus juga dengan bahasa yang difahami gitu ya. Artinya itu saya dapatkan karena proses belajar itu nggak boleh berhenti gitu ya. Karena kalau cuman yang hanya saya dapat mungkin nggak akan cukup gitu, misalnya bekalnya tuh hanya yang dari 3 tahun pesan itu nggak akan cukup. Maka sampai hari ini saya menjadikan diri saya itu seorang pembelajar gitu. Belajar tuh harus terus di mana, apalagi kayak gini, kedewanan itu sesuatu yang baru buat saya. Nah, di sini maka saya harus terus belajar dari teman-teman yang sudah lebih dahulu gitu ya, dan pastinya ya tadi nggak boleh berhentinya itu belajar sampai nanti ya, sampai waktunya Allah wafatkan kita baru selesai berhenti. Tamatnya belajar ya ketika selesai tamat dia dalam kehidupan ya. Betul, seperti itu. Ya memang alhamdulillah nih sahabat Gantang semua ya. Jadi kita kalau memang dengan Al-Quran itu semakin kita baca, semakin kita paham isinya, kita semakin penasaran gitu. Semakin gitu penasaran, ya. Semakin bersemangat gitu ya. Betul, semakin yang merasa jauh lebih banyak yang belum kita tahu ketimbang yang udah kita tahu. Karena ketika kita baru bisa baca Quran saja, ketika nanti suatu saat kita bisa tahu ilmu nahunya, itu lebih berbeda rasanya ya. Apalagi tahu tafsirnya gitu. Oh ternyata begini, oh ternyata gini. Itulah kadang-kadang tantangan dengan Al-Quran, dan
mungkin pelajaran yang bisa kita ambil bahwa kita belajar tidak boleh berhenti. Betul. Kita belajar harus terus dan tidak ada kata selesai untuk belajar kecuali kita sudah selesai dalam kehidupan ini. Baru selesai gitu. Sampai wafat kita tetap masih terus belajar. Nah, itu mungkin sahabat Gantang yang bisa kita perbincangan pada kesempatan hari ini, pada kesempatan saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ini juga menjadi inspirasi buat semua, khususnya buat teman-teman sahabat Gantang, bahwa kita terus belajar saja yang sekarang. Dan apapun profesi kita, saya kebetulan dapat amanahnya jadi pendidik gitu ya. Iya. Nah, ini Bu Dewan kebetulan memang mewakili rakyat. Atau apapun profesi kita nanti, yang paling penting adalah kita sudah punya nilai-nilai keimanan yang kuat, ya, pemahaman terhadap Al-Qur'an yang memang dapat membentengi kehidupan kita sehingga kemudian kita bisa selamat apapun dunia situasi akhirat dan kondisi ya, dunia akhirat insyaallah. Hingga kita bisa bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kadang-kadang kita berdoanya Robbana atina fid dunya hasanah gitu ya, wa fil akhirati hasanah, tapi akhiratnya kadang suka nggak dipikirin gitu. Padahal justru yang harus diperbanyak itu yang ukhrawinya ya, urusan akhiratnya. Kita bagaimana hidup di dunia ini bisa mencapai kebahagiaan akhirat. Nah, itu mungkin sahabat Gantang semua, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga terima kasih Ibu Dewan sudah menyempatkan waktunya. Beliau ini sibuk ya, sebagai wakil rakyat pasti. Ini juga setelah ini ada agenda lagi ya, ada agenda lagi, tapi alhamdulillah masih menyempatkan silaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini bisa memperpanjang usia, bisa menambah rizki, bisa menambah keberkahan untuk kita semua. Terima kasih sahabat Gantang di mana saja berada, dan kami tutup dengan sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.